sebelum kita mulai pelajarannya, coba lihat samping kanan, samping kirinya. Kalau ada sampah, coba dibuang keluar. Sama-sama kita bersihkan kelas ini supaya bersih, jadi nyaman untuk belajarnya. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya di sini? Ayo Bu. Baik, namanya. Baik Pak Rizka, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran ini, terbaiknya kita berdoa menurut agama dan kehidupan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Selamat pagi. Aku akan memeriksa kehadiran kelas. Ami Nurita Saradi. Edwin dulu, hadir dulu. Meriana Dilsa, hadir dulu. Rizka Mandana, hadir dulu. Nurhaliza, Reni Berlian Selahi, hadir dulu. Lasti Sregar, baik, hari ini hadir semua ya. Nah, jadi nanti Ibu ada menyuruh kalian untuk bersama-sama mengutip sampah di kelas ini. Itu tujuannya untuk kenyamanan kita bersama. Nah, menurut kalian materi apa sih yang cocok untuk hal yang kita lakukan tadi? Gotong royong, bekerja sama ya. Oke, baik. Nah, kemudian jadi gotong royong, kerjasama dan gotong royong ini adalah materi dari bab 6 pada pelajaran PPKN ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari bab ini, kita itu nanti diharapkan mampu menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap toleransi, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam menyelesaikan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Kemudian, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta kalian untuk mengamati video berikut. Nah, jadi dari video ini itu video sebut yang selalu bekerja sama untuk sebutir makanan. Ada pernah kan kita lihat di rumah kita ada misalnya ada serangga yang mati, nanti tuh semut sama-sama bergotong royong, padahal tuh semut kecil kan daripada besarnya serangga ini, tapi mereka mampu karena apa? Karena mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama antara satu sama lain. Nah, jadi kalau diibaratkan sebenarnya manusia juga sama seperti semut. Manusia ini nggak bisa sendiri. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tuh sesama manusia membutuhkan satu sama lain. Kita nggak bisa tuh hidup sendiri. Bisa pada yang kita makan kalau nggak ada petani, kalau nggak ada nelayan, kan nggak bisa ya kan. Jadi memang dalam hidup ini kita harus bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan. Kembali ke materi, kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai bekerja sama dan gotong royong. Yang pertama yaitu ada pengertian kerjasama dan gotong royong. Jadi kerjasama itu diartikan sebagai usaha beberapa orang untuk meraih tujuan bersama. Kemudian gotong royong itu merupakan kegiatan bersama di masyarakat yang di sebuah lingkungan. Pada umumnya kegiatan tersebut merupakan kerja fisik berupa saling membantu untuk mendirikan rumah, mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah, hingga membangun sarana umum seperti masjid atau jembatan. Kadang kan kita jumpai nih kalau di beberapa daerah-daerah yang masih di pedesaan, kadang kan mau tuh sesama masyarakatnya bersama-sama bergotong royong untuk membangun prasarananya. Kemudian nilai-nilai
penting kerjasama dan gotong royong. Yang pertama itu saling memahami. Saling memahami itu ya antara kita sama masyarakat lain atau kita sama teman-teman kita. Jadi memahami kalau kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian saling menghargai. Menghargai juga ya sama karena membuat kita menghargai nih. Kalau bahwasanya tanpa ada waktu sekitar kita juga nggak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian ada saling membantu, kemudian saling mengatasi kekurangan. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya manusia itu ya memang nggak bisa melakukan sendiri. Jadi kita untuk mengatasi kekurangan tersebut, dari situlah kita membutuhkan teman, membutuhkan masyarakat untuk mengatasi kekurangan yang ada, kemudian menguatkan kebersamaan. Nah, misalnya lah, kalau kita kerja kelompok, nah itu kan kita bersama-sama tuh ngerjainnya, jadi juga pasti menumbuhkan sifat kebersamaan kita antara satu sama lainnya gitu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini mungkin beberapa warga, bapak-bapak ya, bapak-bapak itu saling membantu atau bekerja sama membersihkan selokan. Nah, pasti di sini mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Mau lingkungannya bersih, nggak mau banjir. Nah, itu kan bukan cuma kepentingan satu kelompok ya, pasti itu kepentingan orang bersama yang ada di lingkungan tersebut. Jadi mereka akhirnya yang karena kebutuhan itu pasti mereka yang mau lah untuk membersihkannya gitu tanpa ada paksaan gitu karena memiliki tujuan yang sama. Baik, sekian materi presentasi dari Ibu. Kali ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Baik, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok karena jumlah kita ada 7, berarti ada 2 kelompok 2 orang dan 1 kelompok 3 orang. Jadi Reni sama Rasti sama Agni 1 kelompok. Dapat kertasnya semua per tiap kelompok? Nah, sebelum mengerjakan isi dulu identitasnya yang di atas. Ada nama, kelas, kelompok berapa. Nah, ini Agni sama Lastri kelompok 1, Reni, Egrin, Liza kelompok 2, dan Meliana dan Piska kelompok 3. Nah, coba silakan kerjakan. Kalau nggak paham, boleh tanya Ibu. Ada yang nggak paham? Nah, untuk di tabel pertama kalian cukup mengisi 3 hal yang menguatkan masing-masing elemen itu. Ada elemen integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, saling bekerja sama ya, saling berdiskusi. Gak apa-apa kalau bangkunya mau dideket-deketin juga gak apa-apa, biar enak diskusinya ya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, untuk itu kita akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Yang pertama, kelompok pertama silakan maju. Agni dan Asri boleh perwakilannya aja. Agni silakan. Nah, teman-teman yang lain perhatikan ya. Mungkin pendapat teman kalian berbeda dari yang kalian diskusikan. Silakan kepada Agni. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, elemen integritas. Bagaimana cara untuk meningkatkan di dalam diri kita, yaitu yang pertama saling membantu, yang kedua saling menghargai, yang kedua etos kerja. Bagaimana cara kita meningkatkan di dalam diri kita? Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap semangat dalam melakukan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu gotong royong. Cara meningkatkan dalam diri yaitu semua harus berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ini juga Bu. Ya, dipresentasikan semuanya ya hasil diskusi tadi. Baik, untuk uji pemahaman yang pertama jawaban kami yaitu
menyetujui dan memberikan izin kepada asisten rumah tangganya dikarenakan alasan yang konkret. Yang kedua, jawaban kami yaitu seharusnya sebelum diberitahu ada hubungan tamasya, alangkah lebih baik membuat tabungan agar tidak kepepet. Untuk siswa yang kurang mampu, guru harus mencari jalan keluar dan berdiskusi dengan siswanya. Yang ketiga yaitu jawaban kami adalah menginformasikan pembentukan kepanitiaan dengan catatan tidak adanya diskriminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kita kekurangan. Silakan itu Bang Umi. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, antara kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang berbeda pendapat? Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Kami nomor 1 kami buat bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kalau untuk kelompok Kevin, Reni, dan Liza, Kami sama pertama fokus saudara dulu, membicarakan tugas-tugasnya, baru dilakukan secara bersama-sama supaya tetap selesai. oke. Nah, hasil diskusi kalian tadi sudah bagus. Dan karena waktu kita sudah mau habis, Ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi, yaitu mengenai bekerja sama dan bergotong royong. Jadi kita sejak